Contoh nih, gua bilang yang memfitnah gua punya senjata api, yang menjobloskan gua ke penjara itu bukan habaib, tapi Habib, oknum Habib. Bukan, kalau jamaah itu habaib, ya udah habaib aja sekalian. Habib aja sekalian. Kan mereka yang bodoh itu. Seharusnya gua pisahkan antara habaib dengan komplotan odong-odongi 5 orang. Intinya kemarin itu Kiai dia udah koar-koar masalah Fufu Fafa itu. Fufu Fafa dipikir Gibran nama dia, karena anak buah dia laporan ke dia Fufu Fafa itu akun Gibran. Terus satu lagi melaporkan Pak Jokowi kemarin. Cuman karena nggak diterima laporannya, kemudian bingung ya sebeng ke ya pura-pura jadi tour guide umroh. Terus sampai sekarang belum ada berita kepulangan, saudara. Ini Kiai, saya lagi live ya, saya lagi live ini, santai. Takmir, saudara. Kita jangan bereuforia dulu, jangan senang dulu. Kita nggak boleh senang. Al-Imamul Ummah, Al-Imamul Akbar, ya, waliullah, yang membahas sirijik, yang tidak percaya sirijik waliullah itu iblis, kata mereka. Kita jangan senang dulu. Kita nih, sirijik itu sadar, si Bahar itu sadar. Kalau mereka dulunya sebagai pedagang obat, jualan obat lagi. Gitu mau kita, bukan mereka harus diusir, bukan, nggak boleh. Orang Indonesia itu sangat ramah, sangat santun, sangat berakhlak baik, saudara. Padahal rencananya saya mau bikin rekor umroh terbaru. Beliau guru mulia udah umroh lagi aja. Itu garomah Bung Lubis. Bencong, saudara. Rijik siapa? Bencong, saudara. Gelarnya apa? Al-Kaburi. Udah mukaburi, Al-Kaburi lagi. Ya, bencong, saudara. Aduh, rijik. Ya, di depan mukibin kau anggar-anggarkan kau imam besar waliullah, cucu nabi, begini begitu. Tidak, untuk di depan TJ. Kuingatkan kau udah berapa kali kuingatkan. Malah kau kirim pasukan kau ke rumah aku. Cuman pasukan kau itu ke rumah aku nggak berani, saudara. Nggak berani macam-macam. Saudara, pasukan keputihan kau yang berani kepung istana, rumah TJ, pos ronda TJ, nggak berani dia. Saudara, gua nggak bahas nasab, gua bahas elu. Ya, segenap dengan komplotan lu yang tergabung dalam FPI. Kalau kata teman-teman gua di sini SPKI katanya. Itu FPI disebut di sini di Aceh, SPKI. Cuman gua nggak brutal kayak kau. Kalau gua brutal, ku culik satu-satu. Gua nggak brutal. Udah, jangan kotori Aceh lagi dengan darah. Apalagi TJ nggak berani membunuh, memukul, menghajar orang nggak berani TJ. Nyamuk aja nggak berani gua bunuh, apalagi orang. TJ nih, ya salam. TJ bukan bangke. TJ cuman debu yang dikasih nyawa sama Allah. Bukan orang kuat, bukan orang hebat, bukan waliullah, bukan cucu Rasulullah. TJ cuman debu yang dikasih nyawa. Lawan, teman-teman. Orang yang suka caci maki, menghujat dengan mengatasnamakan dirinya sebagai ulama, sebagai cucu, lawan.
Jangan pakai saya cucu Nabi agar kita nggak berani sama dia. Kalian nggak berani kan kalau orang ngaku-ngaku cucu Nabi? Kalau ngaku-ngaku ya bukan berarti itu yang nggak ngaku yang perlu kita pertimbangkan. Lawan orang yang suka caci maki, menghujat pemerintah, mengkritik boleh, memberikan saran kepada pemerintah boleh, memfitnah, mencaci maki, mengadu domba, kemudian mereka memutarbalikkan fakta, menuduh kita sebagai pengadu domba. Mana sekuat keputihan, mana pasukan keputihan, baret merah, baret putih, baju putih, celana putih, sepatu putih. Udah pakai kepung TIJ, kepung. Hasud, iri, dongki, provokasi, upakai ilmu kau Rijik, bencong kau Rijik, bencong. Udah tahu kan bulian TJ lebih sakit dari omongan kau. Imam besar umat Islam di depan TJ jadi tae. Ya, tae. Lanjutkan perjuangan. Salam buat seluruh subscriber TIJ. Salam untuk saudara-saudara di Aceh, Banten, cinta Aceh. Takbir saudara. Terima kasih Yai, terima kasih. Salam dari Kiai Imad untuk teman-teman semuanya ya, untuk sahabat TIJ, untuk subscriber. Hancurkan sehancur-hancurnya saudara. Tuh. Lanjutkan perjuangan. Salam buat seluruh subscriber TIJ. Salam untuk saudara-saudara di Aceh, Banten, cinta Aceh. Takbir saudara. Terima kasih Yai, terima kasih. Salam dari Kiai Imad untuk teman-teman semuanya ya, untuk sahabat TJ, untuk subscriber. Hancurkan sehancur-hancurnya saudara. Mohon maaf teman-teman, bukan saya tidak sopan dengan Kiai Imad, begitulah cara saya. Mohon maaf ya, bukan saya lancang, bukan saya tidak sopan. Jadi bagi saya Kiai Imad itu sosok yang mencerdaskan, sosok guru, sosok teman, sosok sahabat. Jadi saya punya cara yang berbeda. Jangankan sama Kiai Imad, saya ketemu wali pun saya jadap. Saya ketemu mawali pun kayak gini, apa adanya gitu. Saya tidak pinter menjilat. Apa ini? Sosok orang gila Bang Imad, itu bukan Bang Imad, sosok orang gila itu 1 second. 1 second itu orang gila yang diwalikan gitu. Majnun bukan majdub. Saya akan memantau terus, akan mengikuti terus tesis Kiai Imad. Kenapa saya tidak masuk ke dalam pembahasan nasab? Karena saya bukan ahli nasab. Saya mengira Kiai Imad sebagai orang yang faham tentang nasab. Biarkan beliau membahasnya. Jadi untuk provokator-provokator yang memperkeruh suasana, itu yang kita halau. Ya, untuk presiden baru dan wakil presiden baru, orang-orang yang suka caci maki, amankan, tertibkan, jangan seperti yang sudah-sudah. Pak Jokowi itu sudah terlalu baik. 10 tahun membiarkan orang-orang itu berkeliaran, bahkan dirinya dibully pun slow saja. Hari ini presiden kita seorang militer. Saya suka sekali kepemimpinan militer. Jadi begitu saudara. Rijik siapa? Kalau kita tanya Rijik itu siapa sih?
Apa peran dia di negeri ini? Cuman pimpinan ormas, saudara. Ulama, gua nggak percaya dia ulama. Ulama itu menyejukkan, mengademkan, mendamaikan, menyatukan, bukan memisah-misahkan. Kalau nggak ikut dia berarti dia kafir. Enggak seperti itu ulama. Ulama mengumpulkan orang-orang bangsat, orang-orang bejat untuk dididik, untuk dijadikan orang-orang baik. Bukan orang-orang baik terus dipersekusi, kemudian menciptakan dendam. Nggak akan ulama itu membuat dendam. Saya sendiri nggak dendam kepada mereka, nggak. Cuman rambut saya mungkin dendam dulu yang pernah dicukur oleh mereka. Beliau itu mujtahid, Bang. Juga sang imam. Jangan memancing kemarahan umat kau, Bang. Umat kau. Mujtahid ngaku sendiri, imam besar ngaku sendiri dan komplotannya. Cucu Nabi juga ngaku sendiri. Tidak ada kitab sejaman, tidak ada bukti internal dan eksternal. Yang kita butuhkan itu bukan orang yang ngaku-ngaku. Tentara-tentara gadungan juga ngaku tentara dia. Dia berpakaian layaknya tentara, tapi gadungan kan, bukan tentara kan. Tetapi di tentara yang asli itu yang diakui oleh pihak manapun. Gitu, yang punya pendidikan, ya, yang pernah sekolah militer itu. Giliran Firza nggak diakui, malah mubahalah. Nah itu kan pembodohan kepada kita. Seharusnya Firza itu kan ditangkap, dipenjara karena telah memfitnah ulama. Kenapa tidak demikian? Kan fitnah katanya. Dia telah memfitnah imam besar, dia telah memfitnah ulama, stres dia KMA, curhat dia kepada KMA. Kenapa kasusnya seperti es di bawah terik matahari, hilang seketika, saudara? Kalau gua nggak percaya itu fitnah, karena mereka yang tukang fitnah. Ke gua aja gitu. Contoh nih, gua bilang yang memfitnah gua punya senjata api, yang menjobloskan gua ke penjara itu bukan habaib, tapi Habib, oknum Habib. Bukan, kalau jamaah itu habaib, ya udah habaib aja sekalian. Habib aja sekalian. Kan mereka yang bodoh itu. Seharusnya gua pisahkan antara habaib dengan komplotan odong-odongi 5 orang. Tetapi mereka mengaku kalau jamaah TJ itu habaib katanya. Mampus lu. Asah cangkul kalian, wahai para mujahid. Begini. Asah cangkul kalian, wahai para mujahid. Mari kita cangkul ya ikhwan, takbir, saudara. Gua sayang kepada habaib, gua cinta kepada habaib. Walaupun gua tidak sablon baju ada gambar Habibnya, walaupun gua tidak pasang baliho ada Habibnya, tetapi mereka menyeret semuanya ketika berurusan dengan TJ. Mereka beryuforia, bangga telah memasukkan TJ ke penjara, telah menggunduli TJ menurut mereka, telah berhasil bikin TJ mewek. TJ mewek. Kenapa kalian kusuruh keluar pada saat aku mau buat video? Agar aku bisa acting mewek. Begitu, saudara. Kan nggak ada yang ngawasi waktu saya buat video, nggak ada yang dampingi, nggak ada si Alwi, nggak ada polisi. Ku minta keluar semua. Nah, sekarang ku ingatkan lagi dulu, ku ingatkan kalian dulu, jangan macam-macam kau sama TIJ. Nanti rambut TIJ akan menuntut balas. Rambut nuntut balas. Sekarang tunggang langgang kan, jadi sampah. Si Rizik pun jadi sampah di depan publik sekarang. Dulu yang dihormati, yang di ini, entah apa yang kalian hormati. Dulu termasuk gua orang yang hormati dia. Entah apa gua dulu sesat. Bapak gua juga almarhum itu. Oh, segan banget sama dia. Hai. Seandainya dia masih hidup mungkin akan ngasih gua pelepah kelapa. Akan mukulin gua pakai pelepah kelapa. Ya. Siapa? Kamu itu sampah masyarakat. Kira-kira teman-teman, TJ sampah masyarakat bukan?
Sampah masyarakat bukan. Sampah masyarakat bukan. TIJ dibilang sampah masyarakat. Sampah masyarakat bukan. Ayo, TIJ sampah masyarakat bukan. Sampah masyarakat bukan. Tuh, bukan. Tapi saya tidak terlena. Saya ini sampah. Sampah yang bisa didaur ulang. Sampah limbah yang bermanfaat. Sampah, 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 komen sampah. Sampah, komen. Sampah. Saya beda dengan mereka. Saya tidak mau diakui bukan sampah. Saya sampah, saya sampah. Sampah saya. Saya ini akan menjadi sampah yang bisa didaur ulang. Yang bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kalian. Untuk pemulung. Sampah. TIJ sampah. Beda kan? Ketika orang pingin dipuji, pingin dibilang bukan sampah, saya justru pingin dibilang sampah. Karena guru saya mendidik saya untuk menjadi sampah. Karena ini saya sampah, memang sampah. Ya, sampah. Karena ada waktunya saya dibenamkan ke dalam tanah. Kalian asah golok, aneh asah cangkul. Klimakskan cuaks. Bung Lubis. Live bareng yuk, bahas Rizik. Ayo, ayo ganyang susu Firza. Ganyang susu Firza sekarang juga. Ayo semuanya. Ayo, ayo ganyang susu Firza. Ganyang susu Firza sekarang juga. Susu Firza enak rasanya. Susu Firza selera bapak-bapak. Susu Firza sedot bencong saudara. Wah, malah nyanyi itu. Gua kabur udah terlanjur kabur, Bung. Terlanjur kabur. Garomah Rizik sang waliullah itu Al-Kaburi. Beberapa tahun yang lalu kabur ke Arab Saudi. 3 tahun nggak pulang-pulang. Ketika pulang, mereka framing seolah-olah disuruh pulang oleh rakyat, oleh umat Islam. Umat Islam kehilangan pemimpin, tae. Ya kan? Padahal nggak ada dia aman kan? Aman, nggak ada dia, nggak ada si Bahar dan jenis-jenisnya. Indonesia ini aman, tentram. Ya. Tapi kalau ada mereka koruptor nggak berani, Mak. Berapa banyak koruptor yang ditangkap oleh Rizik? Berapa banyak? Ya, kelakuan mereka memungut biaya korupsi dari hasil apa? Donasi. Jadi nggak ada yang audit karena mereka bukan pejabat. Paham? Enggak. Koruptor yang ditangkap siapa? Oleh Rizik. Nggak ada, saudara. Sekarang Pak Prabowo turun tangan sendiri. Malah yang ditangkap siapa? Pasca pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Itu ditangkap dari kelompok siapa? Dari pendukung siapa? Hati-hati, ntar abah kalian juga digelandang kayaknya. Udah mulai kecium. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya mulut kalau ngomong suka bener ya, suka bener kalau ngomong. Walaupun ngelantur, memang saya sengaja memplesetkan gitu. Siapa ya nanti bakal digelandang lagi? Kasusnya apa, Bung? Bung, kasus. Saya nggak bilang orangnya nanti yang akan digelandang lagi, yang dipakein rompi oren. Ya, pokoknya begitulah. Pokoknya begitu, ada yang nulis itu. Saya nggak mau baca. Unyil, Rizik, komen kayak kemarin malam komen. Nggak mungkin lah imam besar komen TIJ. Kalian jangan mau di framing oleh TIJ. Iya, di otak kalian nggak mungkin. Dia kalau lihat
live TJ panas itu, mulai dari ubun-ubun sampai ke anusnya panas, kepanasan. Nah, ya, di sini nggak ada, biasa malam dia. Nah, malam itu di live kita yang kemarin yang 6 jam itu ada dia. Nah, alah, judi online nih, judi online, saudara. Nah, mudah-mudahan di era Pak Prabowo, koruptor diringkus, provokator tidak bebas berkeliaran. Nah, ya. Mudah-mudahan, amin. Jenderal-jenderal KW segera ditertibkan. Nah, masa jenderal bintang 9 kelakuannya nggak jelas. Nah, ya. Masya Allah, yang baru bergabung nih dapat salam dari Kiai Imad. Masya Allah, luar biasa Kiai Imad, luar biasa. Saya udah mengujinya, baru memujinya, bukan memujinya tanpa mengujinya. Lanjutkan perjuangan. Salam buat seluruh subscriber TIJ. Salam untuk saudara-saudara di Aceh, Banten, cinta Aceh. Saudara, terima kasih Yai, terima kasih. Salam dari Kiai Imad untuk teman-teman semuanya ya. Bawa Ramona di pelarianmu, karena kamu lari dari kejaran pemerintah yang rezim, pemerintah yang dolim, rezim yang dolim. Kamu harus hijrah, kamu dikriminalisasi. Moncong kau itu nggak bisa kau jaga. Kau salahkan orang mengkriminalisasi kau. Perjuangan apa yang kau tebarkan? Hah? Perjuangan apa? Perjuangan cari mangan kau? Untuk anak bini kau? Untuk anak cucu kau? Kau framing dirimu sebagai ulama begini begitu supaya cucu kau digendong-gendong sama orang. Revolusi akhlak, saudara. Akhlaknya kayak gitu. Kenapa? Karena direvolusi. Nggak cukup dia dengan akhlak yang sudah disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Jadi revolusi sama mereka, dimodifikasi sama mereka, suka-suka hati mereka.